Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, sukses, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita harus semangat terlebih dahulu ya. Kita mulai tepuk semangatnya dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa tuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bu Susi mau tanya, hari ini siapa yang hadir? Semua. Lengkap ya hari ini ya, alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita akan memulai pelajaran. Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu. Sudah hafal? Sudah. Baik, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman berkesimpulkan. Anak-anak, Bu Susi ada pertanyaan. Di mana sih kalian tinggal? Jawa Timur. Terus? Jawa Tengah. Kamu tinggal di Jawa Tengah? Iya. Oh iya. Terus ada lagi di mana lagi? Penanggungan. Oh, Penanggungan. Ada lagi di mana? Jawa. Di Jombang. Tadi Rafa bilang apa? Di bumi ya. Kita ini tinggal di bumi. Ya. Menurut kalian, apakah bumi sekarang dengan bumi ketika kalian kecil masih sama nggak? Apa sih kira-kira perbedaannya? Hanya Apa pohon, saja coba disebutkan? tanaman, Ya, kenapa tanamannya? Sedikit. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Nah, untuk itu sekarang kalian akan Bu Susi ajak melihat kondisi di lingkungan sekitar sekolah kita. Apa ada perubahan dari kalian dulu yang kelas 1 sampai sekarang yang kelas 5? Ya, sekarang tugas kalian yaitu kalian membawa buku tulis kalian beserta pensil ataupun pulpen. Kita akan berkeliling di sekitar sekolah kita. Nah, nanti kalian tulis perubahan dari kalian kelas 1 sampai kelas 5 ini apa yang terjadi. Apa perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah kita. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan menuliskan di depan hasil identifikasi kalian mengenai lingkungan sekitar sekolah kita. Ya. Sekarang kalian boleh keluar. Oke.
sudah melakukan identifikasi di luar kelas? Sudah dapat perubahan apa yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah? Baiklah, sekarang Bu Susi mau ada perwakilan atau siapa yang berani maju ke depan? Oke, baik. Yang pertama Risma, yang kedua Rafa, yang ketiga Manda, ya. Kalian akan menuliskan perubahan dulu dan perubahan sekarang yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita, ya. Kalian bisa tulis di papan. Silakan, Risma. Sudah, oke. Selanjutnya Rafa. Silakan. Baik, sudah? Oke, Mbak Manda, silakan. Silakan duduk. Baik anak-anak, sudah ada 3 teman kalian yang menuliskan hasil identifikasi kalian tadi di luar kelas. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama tadi siapa? Mbak Risma. Ya. Dulu waktu Mbak Risma masih kelas 1, ternyata di sekolah kita itu belum ada tamannya. Ya. Dan sekarang ternyata sudah ada taman yang indah dan bagus. Kira-kira itu masuk perubahan? Masuk ya. Jadi ada perubahan di sekitar lingkungan sekolah kita. Yang kedua, Mas Rafa ya? Oke, kata Mas Rafa dulu itu tidak ada kolam ikan. Dan sekarang sudah ada kolam ikan. Benar nggak sih? Ada yang sama jawabannya? Ada. Ya, berarti dulu sama sekarang memang ada perubahan. Kalau dulu tidak ada kolam ikan dan sekarang ada kolam ikan. Berikutnya jawaban dari Mbak Manda. Dulu kantin sekolah cuma ada 1. Sekarang kantin sekolahnya ada berapa? 2. Betul apa tidak? Itu benar-benar terjadi di lingkungan sekitar sekolah kita kan? Ya. Dan ini merupakan salah satu contoh perubahan alam atau perubahan bumi yang ada di sekitar sekolah, ya, di sekitar lingkungan kita atau di sekitar sekolah. Jadi anak-anak bisa memahami bagaimana bentuk perubahan bumi itu. Bisa. Ya. Nah, sekarang Bu Susi mau tanya. Kalau di rumah kalian ada nggak
dilakukan oleh manusia. Ada lagi? Apa? Apa? Apanya yang warna hijau? Rumah. Ya, sekarang? Ya, itu juga termasuk perubahan. Jadi, contohnya dulu di rumah Bu Susi itu rumahnya tuh cuma sedikit, hanya ada sekitar 10 yang dekat dengan rumah Bu Susi. Nah, sekarang rumah di sekitar Bu Susi itu sudah ada 15. Berarti itu termasuk perubahan apa tidak? Nah, itu termasuk perubahan di lingkungan sekitar kita. Ya. Anak-anak Bu Susi punya pertanyaan lagi nih buat kalian. Perubahan apa sih yang bisa kalian lihat sekarang itu? Rumah. Ya, kenapa rumahnya? Rumahnya dulu itu sedikit. Sekarang jadi lebih banyak. Ada lagi? Siapa? Mas Jawa? Ya, hewannya kenapa? Dulu hewannya kecil. Berarti ada perubahan ya. Ya. Ada lagi? Oke, bisa tambahin ya. Jadi dulu itu, contohnya di lingkungan sekitar sekolah kita. Dulu itu pohonnya masih sedikit. Benar apa tidak? Nah, sekarang pohonnya udah semakin banyak karena ditanami pohon lagi. Nah, itu termasuk perubahan. Ketika pohon ini menjadi banyak, apa sih yang kalian rasakan? Segar. Ya, udaranya menjadi segar. Terus apa lagi? Indah. Terus rindang. Nah, itu bisa membuat kalian nyaman. Meskipun di musim kemarau, kalian juga merasakan kenyamanan, yaitu tidak panas. Ada satu pertanyaan lagi. Kalau di musim kemarau, kalian kan merasa sedikit panas banget. Itu kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Itu kan termasuk perubahan ya, Nak, ya? Nah, perubahan itu terjadi karena apa sih? Kok bisa musim itu meningkat? Iya, betul. Jadi di sekitar kita itu kan banyak pabrik-pabrik ya. Nah, jadi uap yang dikeluarkan dari industri pabrik itu langsung naik ke atas. Ya,